Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Saiful Linggajaya Farm Trenggalek. Nah, ini teman-teman ya, kemarin ada yang bertanya di kolom komentar untuk cara pemberian pakan ya, terkait pemberian pakan di Linggajaya Farm Trenggalek ini bagaimana Mas? Nah ini saya mau menjawab pertanyaan itu teman-teman ya. Untuk cara pemberian pakan tentunya teman-teman harus diketahui tujuan dan konsep dari ataupun konsep peternakan teman-teman semuanya itu apa ya. Yang pertama itu kalau fattening dan breeding ini berbeda teman-teman ya. Kalau fattening itu bahasa kerennya loh ya. Kalau untuk lebih memahaminya yaitu penggemukan. Nah, itu teman-teman ya. Kalau penggemukan, teman-teman kalau mempunyai konsep penggemukan ya teman-teman ya. Saya juga belajar sebetulnya. Untuk cara pemberian pakan teman-teman yaitu harus ada pemberian tambahan teman-teman, yaitu konsentrat atau pakan komplit ya. Ingat, kalau penggemukan ya, kalau teman-teman punya target biar sehari atau 1 bulan naik berapa kilo itu ya, itu harus ada pakan tambahan yaitu berupa konsentrat ataupun yang bisa dinamakan pakan komplit feed teman-teman. Nah, untuk cara pemberiannya yang awalnya domba itu makannya serat hijauan, ada sentrat, itu caranya gini teman-teman. Dimulai dari jumlah sedikit dulu. Nah, sedangkan pakan yang berserat diberikan dalam jumlah banyak. Itu teman-teman untuk cara pembelajaran. Untuk belajarilah ya, secara pelan-pelan itu pokoknya. Secara pelan-pelan, karena kenapa? Karena yang domba yang biasanya dikasih pakan hijauan atau full serat itu akan agak sulit untuk mengenalkan pakan konsentrat teman-teman ya. Nah gitu, untuk jumlah pemberian konsentrat atau pakan komplit teman-teman itu ditingkatkan seiring waktu. Setiap hari kita pahami, kita amati apakah ini berapa persen untuk pakan konsentratnya atau pakan komplitnya ya. Kita harus pahami, kita harus tahu bagaimana sampai berapa persen makannya yang pakan kering. Nah, setiap kali ada penambahan jumlah konsentrat pakan komplit ya teman-teman, kesehatan domba perlu diamati juga, karena termasuk masalah-masalah yang mungkin timbul ya terkait itu kembung atau apa. Nah, apabila terjadi gangguan atau pemberian maksudnya tidak terjadi gangguan ya, tidak sakit, terus tidak kembung, tetap makannya rakus, itu bisa diteruskan hingga target pemberian pakan yang diinginkan yaitu 100% tercapai. Maksudnya ya teman-teman, jadi domba itu ya, kalau penggemukan, konsep penggemukan itu enaknya pakannya kering teman-teman ya. Karena kenapa? Nah ini untuk goblok-goblokan. Kok ini bahasa goblok-goblokan ya. Untuk orang-orang awam ya, untuk orang-orang awam, karena makannya kering pasti minumnya banyak. Nah gitu, makannya kering. Nah itu kalau orang desa saya itu pakane garingan ngono iki mesti ngombene akeh. Nah itu teman-teman ya, itu yang bisa menyebabkan terserapnya nutrisi-nutrisi komplit tadi ke dalam tubuh domba atau kambing yang ada di peternakan teman-teman. Nah ini misalnya ada pertanyaan teman-teman ya, untuk pemberian hijauan dan konsentrat itu apa harus terpisah? Nah ini teman-teman, pertanyaan yang bagus. Harus, jawabannya ya harus terpisah teman-teman. Nah jangan dicampur aduk dengan surumput, dengan suket, dengan cacanu, jangan. Misalkan ya, untuk pakan komplit feednya itu di awal dipakan ya, mungkin jam 3 itu pakan kering itu jam 3 dengan porsi tertentu. Kemudian jam 5 atau setelah maghrib
dikasih yang pemberian hijauan itu juga boleh gitu teman-teman ya. Untuk mendapatkan ADG ya yang optimal, hijauan sebaiknya selalu tersedia di tempat pakan ya. Itu teman-teman. Jadi konsentrat diberikan rata-rata setengah kilogram ekor per hari itu untuk awal. Itu kalau untuk menghasilkan yang lebih baik ya. Jadi jumlah setengah kilogram per ekor per hari yaitu merupakan angka rata-rata dari awal penggemukan hingga akhir penggemukan teman-teman ya. Jadi pada awal penggemukan jumlah pakan konsentrat yang diberikan kira-kira 0,4 kg lah per ekor ya. Jadi secara bertahap ditambah sampai setengah kilogram per ekor per hari pada akhir masa penggemukan. Jadi untuk penggenjotan ya teman-teman, mungkin di bulan-bulan ini bulan-bulan ruah lah istilahnya, kalau bahasa Jawa ruah, bahasa untuk katakanlah kita mau menggenjot di hari raya kurban, mau mengeluarkan domba gemuk segini ekor. Nah sekarang ini seharusnya mulai digenjot teman-teman. Digenjotnya itu bagaimana? Digenjotnya itu pakannya yang full ya, pakannya yang rutin. Nah minumnya jangan lupa, ini bisa fatal ya teman-teman ya. Kalau minumnya ini tidak diberi ya bisa fatal teman-teman. Nah karena kenapa? Karena yang dimakan itu kering-keringan. Nah ibaratnya kita sendiri loh ya, kita sendiri kalau kita makan kering, maksudnya makanan-makanan yang kering itu pasti akan haus ya teman-teman ya. Haus, bisa dehidrasi, apalagi pada cuaca yang panas. Itu domba, kambing begitu pula. Itu bisa, kalau bisa ya air minumnya harus selalu terisi dan selalu ready ya, gitu teman-teman. Nah itu perlu ditekankan pada kandang teman-teman. Terus untuk pemberian konsentrat dibagi menjadi dua ya teman-teman ya, yaitu pada pagi dan sore hari ya. Ingat pagi dan sore hari, karena kenapa? Alasannya kalau pagi itu dikasih konsentrat, siangnya itu dalam perutnya itu kan menggiling gitu kan, nutrisinya bisa diserap, kemudian disusul pada sore hari itu makan menggiling lagi konsentrat atau complete feed itu tadi teman-teman. Nah perlu diketahui lagi teman-teman ya, jumlah konsentrat yang diberikan pada pagi hari sama dengan pemberian pada sore hari. Nah jadi pagi harinya itu misal masing-masing 50% ya pada pagi hari. Pada pagi hari konsentrat diberikan pukul ya, ini perlu diketahui teman-teman. Ini perlu ditekankan, konsentrat diberikan pada pukul 6 sampai jam 7. Jam 6 sampai jam 7 itu untuk pada pagi hari ya. Wadah yang digunakan untuk menempatkan konsentrat ada tempat pakan yang terbuat dari kayu. Jika kandang yang digunakan ya berupa kandang koloni teman-teman, pakan hijauan dan pakan konsentrat bisa diberikan bersebelahan. Nah itu ya, jadi mungkin pada konsepnya kandang teman-teman harus dirubah. Mungkin kalau yang mungkin yang masih campur baur, mungkin enaknya di belakang kandang itu dikasih itu loh, talang kalau di daerah saya namanya talang U, itu talang yang kotak itu loh ya. Itu ditutup kanan kiri, kemudian dikasihkan pada belakang kandang, itu untuk minumnya ya teman-teman. Nah untuk sore hari teman-teman ya, ini sore hari pemberian konsentrat diberikan lagi sekitar pukul 3 sore atau jam 15.00 ya. Itu teman-teman ya bisa dipahami. Tadi paginya jam 6 sampai jam 7, minimal sorenya itu jam 3 sore teman-teman. Nah itu jika rumput belum habis, pemberian konsentrat dilakukan dengan cara menaburkan sedikit demi sedikit di atas rumput agar rumput habis dikonsumsi pada pukul 16
16.00. Itu teman-teman ya. Itu kalau pakannya untuk campuran. Itu bisa untuk campuran, tapi untuk lebih baiknya dipisah ya. Karena kenapa? Karena kita nanti bisa mengetahui sampai bagaimana domba atau kambing kita itu mengkonsumsi konsentrat yang sudah kita siapkan ya teman-teman ya. Nanti hasilnya seperti yang ada di gambar ini, gemuk, ginuk-ginuk. Nah, kemudian kondisi pada tubuh domba atau kambing itu karena pakannya konsentrat pasti nyeneng nih lah, nyeneng nih banget pokoknya. Seperti yang ada di kandang-kandang farm gede lah, itu mungkin teman-teman bertanya-tanya, oh apa toh pakannya kok sampai lemu yang ini ya. Gitu. Awalnya dulu saya juga seperti itu teman-teman. Penasaran dengan farm yang besar itu, dombanya kok gemuk-gemuk itu apa makannya, panganannya apa. Nah ternyata konsep yang diterapkan pada peternakan besar itu ya, itu yang seperti saya ucapkan tadi teman-teman, karena saya sudah tracking lah, maksudnya sudah kesana kemari, dolan kandang, sobo kandang sana dan kemari. Saya mendapatkan inti ya, itu pemberian pakan alternatif atau pemberian pakan komplit ya, itu sangat dianjurkan untuk domba atau kambing pada peternakan teman-teman. Untuk bahannya kalau bisa itu pasti ada biji-bijiannya teman-teman. Karena kenapa? Yang dibutuhkan pada domba atau kambing ya teman-teman ya, itu pasti biji-bijian, mungkin beras ataupun keturunannya, bisa jagung, bisa kedelai, bisa apalah gitu, yang penting biji-bijian teman-teman ya. Untuk komposisinya ya, untuk berapa banyak biji-bijiannya itu terserah teman-teman. Yang penting itu teman-teman bisa mengetahui kantong kita isinya berapa loh ya, itu teman-teman ya. Nah ini untuk pemberian pakan komplit ya teman-teman. Ya, saya ulangi lagi, mungkin teman-teman belum tahu pakan komplit itu apa sih. Nah pakan komplit adalah pakan yang mengandung nutrisi yang lengkap sesuai dengan kebutuhan ternak untuk pengemukan, pangkal depan, untuk mempercepat laju pertumbuhan. Itu inti itu teman-teman ya. Jumlah penggemukan domba umumnya dilakukan selama kurang lebih ya teman-teman, minimal itu 3 bulan, dan maksimal itu 5 bulan teman-teman. Kalau lebih dari 5 bulan itu pasti tidak laba. Nah itu karena kenapa? Karena untuk pemberian pakan terlalu banyak, dari pengeluaran pada pakan terlalu banyak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman. Di lain pembahasan pasti akan ada pembahasan yang lain. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.